Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Utamakan berdoa saat berpergian. Bismillah. Suara azan maghrib berkumandang. Aku dan suami bergegas melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Tak butuh waktu terlalu lama. Aku yang merasa hari akan hujan, segera mempersiapkan diri dan memaksa suami untuk cepat berangkat. Ya, hari ini kami akan mengambil paket ke sebuah alamat, tepatnya di perkotaan. Hanya saja belum pernah ke sana. Pintu kubuka dengan lebar, sementara suami masih duduk berhadapan dengan pintu. Ia tampak seperti sedang merenung. "Yah, cepet, ini udah mulai gerimis," kataku sambil celingukan di depan pintu. "Kamu tahu nggak alamatnya?" Dia balik bertanya, karena memang lokasi yang di-share tidak asing, hanya saja kami tidak pernah pergi ke tempat tersebut. "Santai, buka Google Map." Dengan santai aku membuka Google Map dan mengetikkan alamat yang akan dituju, karena Sherlock yang dikirim tidak bisa dibuka. Sementara aku sibuk menjum lokasi, suami memakaikan jaket ke anak kami yang masih berusia 3 tahun lebih. Namun, setelah itu ia malah duduk kembali dan bukan menggubris pernyataanku tentang hujan yang sudah akan turun. "Hayo, ini udah ketemu, ntar malah kemalaman." Dia menghela nafas, akhirnya berdiri dan memakai jaket, lalu menghampiri dan mengambil ponsel yang kugenggam. Ia melihat lokasi, lantas memberikan ponsel itu kembali. "Cepat WA orangnya, bilang kita mau berangkat sekarang," ucapnya. Aku mengangguk dan bergegas mengirim pesan ke orang yang bersangkutan. Akhirnya kami berangkat menaiki kendaraan roda 2 dengan posisi anak yang duduk di depan. Aku yang memegangi HP sebagai petunjuk arah, menatap lokasi di peta yang menunjukkan jarak tidak terlalu jauh. Mulailah kendaraan melaju dengan kecepatan sedang, sementara langit mulai meneteskan air secara perlahan, gerimis, untung saja tidak terlalu lama. Kami melewati jalan seperti biasa, hanya saja motor berhenti di sebuah pertigaan. Suami bertanya, "Belok apa lurus?" Aku memperhatikan peta, lalu menunjuk arah belok. Namun ada yang terasa janggal. Hati seolah berkata lurus, tapi Google Map mengarah sebaliknya. Akhirnya kami melewati jalan tersebut. Gelap, sepi, bahkan tidak ada kendaraan sama sekali. Kami menerobos jalan melewati perumahan, tetapi banyak sekali pohon bambu tinggi di sekitarnya. Jantungku mulai sudah tak karuan, mengingat anak yang duduk di depan tiba-tiba saja merengek dan meminta pindah dengan alasan ia ngantuk. Akhirnya motor pun harus berhenti dan Dede pindah ke belakang. Keluar dari perumahan, hati terasa lega. Motor mulai melaju kembali. Kali ini kami menyusuri rumah warga, tapi tetap saja tidak ada orang dan kendaraan yang melintas atau mengikuti. Aku masih mencoba berpikir biasa saja karena memang hari masih di jam-jam maghrib. Gerimis mulai turun, hawa bertambah aneh. Entah hanya perasaanku saja atau memang seperti itu. Aku fokus menatap ke depan hingga di depan sana terlihat kabut yang cukup tebal. "Bu, asli jalannya ke sini. Kok kayak gini amat?" ucap suamiku agak berteriak. Aku kembali menatap layar ponsel. Benar, lihat aja jalannya tuh. Aku menyodorkan HP ke arahnya. Ia sedikit menoleh dan kembali fokus menyetir. Entah berapa jauh kami menerobos jalan. Jalannya terasa begitu lurus dan mulus. Akan tetapi, sebelah kiri seperti jurang tertutup kabut dan sebelah kanan pepohonan yang tinggi. Jalanan mulus itu berakhir. Kini kami masuk ke sebuah jalan setapak yang hanya bisa dilalui satu motor saja. Sudah dipastikan pepohonan rindang di sebelah kanan dan kiri begitu menjulang tinggi. Di mana kami sebenarnya? Suami mendadak menghentikan motornya di tengah jalan. Suasana semakin gelap, sepi, dan hawanya sangat aneh. Aku tak berani menatap ke atas atau bahkan melirik ke arah lain. Mulutku tak luput mengucap istighfar. "Coba lihat HP-nya." Ia membalikkan badan menatap layar HP.
sesekali menjum layar berukuran 6 inch itu. Ia menghela nafas. Ini udah gak bener, kita harus balik lagi, ucapnya membelokkan motor. Namun bukannya melaju, dia malah membeku di tempat. Astagfirullahaladzim. Suami tampak mengusap wajah, lalu kembali membelokkan motor ke arah semula dan meneruskan perjalanan. Sebenarnya apa yang dia lihat? Dia seperti bungkam, bahkan aku pun enggan bertanya. Jelas tidak siap dengan jawabannya nanti. Suamiku tidak berkata apa-apa lagi selain terus fokus menyisir jalanan yang gelap dan sunyi ini. Ada yang aneh sebenarnya. Biasanya Google Map menunjukkan jalan berwarna biru. Kini gambar jalan tampak berwarna merah. Setauku, jika Google Map menunjukkan warna merah, berarti jalan dalam keadaan macet. Tapi di sini posisinya kendaraan tidak ada satupun. Jangankan kendaraan, jika dibuat hiperbola, mungkin semut pun akan takut berada di sini sendirian. Semakin lama, aku semakin tidak paham dengan situasi di sini. Mungkin sudah bukan dibilang jalan lagi. Kami seperti berada di pertengahan hutan belantara dengan jalan berbatu yang begitu curam. Mulutku terus melantunkan ayat Al-Quran sebisa mungkin. Apapun yang kuhafal itu yang kubaca. Keanehan pun mulai terjadi kembali. Kami menemukan sebuah pintu gerbang. Sampai kendaraan harus berhenti sejenak. Mungkin suami akan kembali bertanya apa jalan sudah benar. Kami sama-sama menghela nafas, memperhatikan pintu kayu yang sudah tua dan sangat rapuh. Bahkan terjuntai rantai besar seperti bekas dibuka. "Masuk?" tanya suami dengan nada lemah. "Ya masuk, kita sudah jauh, tahu di mana juga. Masa ia mau pulang lagi?" ucapku tak kalah lemah, bahkan memaksa untuk tersenyum walau badan bergetar hebat. Ia kembali menyalakan mesin. Dengan mengucap bismillah, kami memasuki pintu tua dan rapuh tersebut. Setelah masuk, mata kami kembali disuguhkan dengan hal yang berbeda. Jika tadi kami menyusuri jalanan sempit dan curam, kini kami berada di tempat yang begitu luas. Ada 2 jalan kembali di sana, lurus dengan pintu gerbang terbuka lebar, atau belok dengan jalan berbatu. "Kemana, Bu? Belok apa lurus?" tanya pas suami dengan nada tetap santai. "Kata Google sih lurus. Ya udah, coba ikutin dulu aja." Sebenarnya ada perasaan ragu melihat gerbang itu seperti gerbang kerajaan yang sering aku lihat di TV. Begitu besar dan megah. Bebatuan merah menjadi ornamen penghias gerbang tersebut. Belum lagi pahatan-pahatan yang indah menghiasi setiap sisi-sisinya. Akhirnya kami pun masuk ke gerbang yang terbuka lebar. Lagi dan lagi, pemandangan kembali berbeda. Kami berada di tengah hamparan lapangan yang luas. Walau ini malam dan gelap, kami tahu ini sebuah lapangan. Di tengah hamparan lapangan, terdapat satu rumah kumuh, sangat kumuh. Sementara di sisi gerbang ada ruangan yang begitu terang. Hanya saja, aku menangkap sosok berjubah hitam dari dalam sedang memperhatikan kami. Mungkin security, pikirku masih berusaha waras. Sampai motor mencoba berputar arah, aku belum berani menatap rumah kumuh di samping kami. Terlalu menakutkan. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengambil jalan yang satunya, yaitu belok kanan, memilih jalan berbatu karena memang tidak ada jalan lagi. Laju motor yang semula kencang berubah menjadi melambat. Apa yang aku takutkan terjadi. Motor ternyata mogok. Akhirnya aku harus turun di tengah jalan yang sulit kujelaskan keadaannya. Dede masih terlelap dalam tidurnya. Aku menggendongnya dengan keadaan pakaian yang sudah mulai basah. Meski hanya gerimis, tapi dengan waktu yang lumayan lama
bisa membuat kami kebasahan. Suamiku mendorong motor, sementara aku menggendong Dede dengan tetap menyebut asma Allah. Tak terasa aku mulai meneteskan air mata, merasa lelah dengan perjalanan ini. Entah sudah berapa lama kami di sini. Jelasnya ini membuat tubuhku sangat kelelahan. Di tengah perjalanan kami, wewangian mulai menyeruak. Paling tajam adalah bau bunga melati. Aku dan suami yang berjalan beriringan hanya saling pandang. Di tengah perjalanan kami, wewangian mulai menyeruak. Paling tajam adalah bau bunga melati. Aku dan suami yang berjalan beriringan hanya saling pandang, lantas kembali fokus untuk bisa kembali pulang. Di tengah suasana gelap dan sunyi, aku seperti menemukan secercah cahaya. Di depan sana tampak sebuah lampu menerangi jalan. Aku mulai mengucap syukur, berharap itu adalah akhir dari perjalanan kami. Bu, cobain naik lagi, siapa tahu nyala sekarang mah, ucap suami mulai menaiki motor dan mencoba menghidupkannya kembali. Alhamdulillah, sontak kami bahagia karena bisa meneruskan perjalanan ini. Aku pun naik kembali untuk meneruskan perjalanan. Sampai akhirnya kami menembus cahaya tadi yang ternyata lampu digantung di sebuah kayu. Aku mulai tersenyum lebar saat menemukan dua orang tengah sibuk membersihkan truknya. Bahkan sudah ada beberapa rumah warga terlihat. Ada rasa penasaran berkecamuk untuk menoleh ke belakang, melihat jalan apa yang sedari tadi kami lalui. Hanya saja seperti ada yang berbisik untuk jangan menoleh dan bergegas pergi dari sini. Semakin kami meneruskan perjalanan, akhirnya kami bisa berada di kota. Entahlah, aku tidak paham. Sampai menemukan lokasi dan cepat-cepat pamitan pulang karena hari sudah larut malam. Ternyata sudah 2 jam kami melalui semua ini. Saat pulang pun kami jalan di perkotaan dan jalanan sangat macet. Wajar, kali ini Google Map berwarna merah. Lalu yang tadi? Alhamdulillah perjalanan berakhir. Kami sudah sampai rumah. Aku bergegas ke kamar, menidurkan Dede, sementara suami duduk dengan posisi kaki diluruskan. Aku merasa tubuhku sangat capek dan lemas. Setelah menidurkan Dede, aku kembali menghampiri suami dan duduk tepat di sampingnya. Parah, jalannya ekstrim banget, sahutnya dibalas dengan kekehan dariku. Tadi kita di mana ya? Tanyaku berantusias untuk membahas semuanya. Dia hanya menggeleng. Ayah bukan takut sama hantu, cuma mikir kalau ada begal gimana, mana sepi, gimana nasib kita sekeluarga, terutama mikirin anak dan istri. Di tempat sepi gitu mana ada yang nolong. Aku hanya tertawa. Ternyata selama di perjalanan dia masih bisa berpikir positif, meski tidak tahu sebenarnya apa yang kami lalui tadi. Tadi pilanya bagus banget ya, sambungnya lagi. Hah? Pila? Yang mana? Tanyaku penasaran. Karena buru-buru melihat Pila, semua yang dilalui pada kenyataannya hutan semua. Dia menggernyit. Itu pas masuk gerbang yang kayak kerajaan, yang di tengah lapangan gede. Aku bergegas istighfar, karena yang aku lihat bukan Pila. Seperti apa yang suami lihat? Itu gubuk reot ya, butut banget malah, ngaco disebut Pila. Kataku bersikukuh dengan kejadian sebenarnya. Ngaco, itu Pila. Ayah balik lagi karena di atas ada orang lagi diem pakai jubah hitam. Ayah pikir itu security. Ayah yang ngaco, orang yang pakai jubah hitam itu ngeliatin kita di pos. Aku mulai menaikkan nada bicara. Lucu memang. Dia berdecak sembari membuang wajah. Kagak ada pos di sana. Pos apaan sih? Aku terdiam sejenak karena jika diteruskan pasti tidak akan ada akhirnya. Ini sangat aneh. Bagaimana bisa semua yang tampak di mata kami, kenyataannya berbeda. Paling merinding itu pas masuk gerbang yang udah tua dan reot, kayak ada di mana gitu. Istighfar bu, gerbang di mana? Mimpi kayaknya orang kita cuma nemuin gerbang yang kayak kerajaan itu. Hah? Aku semakin tidak mengerti maksud dari perkataan sang suami. Aku yang mimpi, apa dia yang mimpi? Kan tadi ayah tanya, masuk nggak ke situ? Aku kembali menegang karena apa yang aku lihat adalah benar. Mimpi nih, kan ayah yang jadi supir. Paling serem itu pas balikin motor, ayah kan ucap istighfar. Tahu nggak ada apa? Apa? Tanyaku penasaran. Ada suara yang ketawa.
ia terkekeh pelan. Ternyata apa yang aku lihat tidak pernah dilihat oleh suami. Begitupun sebaliknya. Semua masih jadi rahasia sampai sekarang. Setelah itu, aku bercerita pada teman dan keluarga besar. Jawaban mereka sama. Jangan pernah keluar maghrib.